Shalom saudaraku, selamat pagi. Apa kabar semua? Saya percaya kalian di dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Saudaraku, mari kita benar-benar serius memikirkan satu hal yang pasti yang akan kita alami, yaitu ketika kita menghadap Tuhan suatu hari nanti. Tapi masalahnya, apakah kita sudah menyelesaikan tugas yang dipercayakan oleh Tuhan kepada kita? Untuk kita settle, bereskan kepada setiap orang yang ada di sekitar kita. Karena Tuhan pasti menyediakan atau memberi tugas atau pekerjaan kepada masing-masing kita, khususnya kita sebagai anak-anak Allah, di mana kita sudah ditebus oleh darah Yesus, dan semua kita ini menjadi anak-anak tebusan yang sama menjadi pelayan atau hamba, atau budak-budak atau hamba-hamba Tuhan Yesus. Maka pasti setiap kita punya tugas masing-masing. Namun banyak orang jangankan menyelesaikan tugas-tugasnya, bahkan mereka seringkali tidak tahu apa yang menjadi tugasnya. Itu yang ironis saudaraku, mereka tidak melakukan tugas atau pekerjaan yang Allah percayakan kepada dirinya. Allah sudah sediakan tugas bagi dia, dia tidak mengerti kalau dia punya tugas. Itu jadi masalah. Dia tidak mengerti kalau dia punya tugas, tugasnya apapun dia nggak tahu, maka dia jalani hari hidupnya dengan sembrono. Ini benar-benar sangat mengerikan loh saudaraku. Saya pun dulu Kristen dari kecil. Bahkan boleh dikatakan tidak pernah absen dari sekolah minggu, dari gereja sampai saya beranjak dewasa. Tapi sebelum saya masuk di dalam suara kebenaran, saya tidak paham bahwa saya punya tugas. Ini real saudaraku, kita punya tugas dan setiap kita mengemban tugas yang spesial dari Tuhan. Karena dari suara kebenaran ini saya akhirnya mengerti bahwa kau jangan anggap remeh hidupmu, karena kita semua mengemban tugas yang berat yang ditugaskan dari Sang Pencipta hidup kita. Maka kelak kita akan berada di hadapan tahta pengadilan Allah. Kita bisa gemetar ketakutan kalau kita tidak menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Allah. Maka dari itu saudaraku, sejak sekarang ini, sejak kita masih hidup di bumi ini, artinya sejak kita masih memiliki kesempatan, kita harus menemukan tugas bagian kita. Kita harus pertanyakan, kita harus cari dan temukan apa pekerjaan yang dipercayakan Allah kepadaku secara pribadi. Karena pasti pekerjaan yang diberikan kepadaku tidak sama dengan yang diberikan kepada orang lain. Temukan itu. Jadi setiap kita pasti punya tugas, punya misi khusus yang harus ditemukan. Tapi masalahnya, mengapa orang tidak mengetahui tugas yang dipercayakan kepadanya? Itu banyak penyebabnya saudaraku. Di antaranya, dia sibuk dengan hidupnya sendiri. Dia sibuk dengan urusannya sendiri. Karena dia tidak mengerti tujuan hidup ini. Maka orang tidak tahu ternyata ada tugas yang dipercayakan kepada dirinya. Dan kalau seseorang tidak mengerti alasan dia hidup, dia tidak akan mungkin bersentuhan, berinteraksi, bergaul dengan Allah. Karena orang kalau sudah tahu apa yang menjadi tugas pekerjaan yang diberikan kepadanya, pasti orang itu sudah punya level keintiman kepada Tuhan. Kalau enggak, dia enggak akan mengerti kalau dia punya tanggung jawab itu. Setelah orang mengerti akan ada tanggung jawab dari hubungan intim dengan Bapaknya itu, maka akan terus melalui Roh Kudus, Roh Bapa itu sendiri yang akan menuntun, membukakan pengertian kepada setiap manusia apa yang harus dia selesaikan dan dikuatkan, dimampukan untuk menyelesaikan. Itu saudaraku. Jadi kalau seseorang tidak mengerti alasan dia hidup, maka dia tidak akan bisa bersentuhan dengan Allah. Tidak mungkin dia bersentuhan dengan Allah. Dan orang seperti ini pasti memiliki hidup yang sama dengan anak dunia, yang diasuh oleh kuasa gelap, yang diasuh oleh iblis, yang dipersiapkan untuk menuju kepada kegelapan abadi. Memang orang-orang ini bukan orang-orang yang jelek, biadab, jahat. Tidak saudaraku. Mereka bisa kelihatan orang santun, baik,
ya, tidak melanggar apapun, tetapi mereka tidak mengerti apa yang menjadi kehendak Bapa di dalam hidup mereka. Karena mereka memiliki dunianya sendiri. Maka mestinya kita sebagai anak-anak Allah, kita harus memiliki kawasan lain, yaitu kawasan ilahi, saudaraku. Namun kalau seseorang sudah terlalu sibuk dengan kesenangan sendiri, dengan cara berpikir anak dunia, ia tidak mau merubah cara berpikirnya. Ia tidak akan pernah bisa mengerti kawasan hidup sebagai anak-anak Allah. Sehingga tidak akan mengerti apa rencana Allah. Tidak akan mengerti apa kehendak Allah baginya. Karena banyak orang tidak mau teliti akan setiap hal yang ia harus jalani seperti yang Allah Bapa kehendaki. Mereka juga tidak terlalu peduli. Asalkan mereka masih berpredikat baik, santun, bermoral, kelihatannya tidak melanggar hukum, mereka merasa cukup. Sejatinya saudaraku, bahwa kemelesetan dari apa yang kita ucapkan, kita lakukan, itu dimulai dari tidak adanya hubungan dengan Tuhan. Walaupun di mata manusia wajar, tetapi itu meleset di hadapan Allah. Itu meleset dari kehendak Allah. Dan kemelesetan ini membuat mata kita kabur, telinga kita tuli, sehingga kita tidak bisa melihat, kita tidak bisa mendengar apa yang menjadi kehendak Allah untuk kita lakukan setiap harinya. Inilah yang membuat kita tidak akan bisa mengerti proyek yang Allah percayakan kepada kita. Ironis sekali saudaraku, kalau kita ada di ladang Tuhan melakukan pelayanan, misi, penginjilan dan sebagainya, tetapi kita tidak tepat melakukan apa yang sebenarnya menjadi bagian kita. Karena kita tidak terhubung, kita tidak mengerti apa yang menjadi maunya Tuhan. Atau bisa saja itu menjadi bagian kita, atau begini, untuk menyentuh bagian kita, tetapi kita melakukannya tanpa perasaan Allah. Gini loh saudaraku, kita bisa lakukan apapun tanpa perasaan Allah. Konyol. Karena kita tidak melakukan di dalam kesadaran yang benar. Karena pasti di situ akan ada banyak agenda pribadi yang kita selipkan, kita masukkan, mengatasnamakan pelayanan untuk Tuhan. Itu yang bahaya. Loh pastor kok ngomong begitu? Saya dulu begitu. Saya bertobat. Udah deh. Jujur saudaraku, karena ada banyak begitu. Kau memberi untuk pekerjaan Tuhan, tapi ada agenda yang kau selipkan di dalam pemberianmu. Kau melayani di gereja lokalmu, tapi ada agenda kecil yang kau selipkan di dalam pelayananmu. Itu bahaya. Itu yang saya alami saudaraku, yang saya lakukan dulu. Maka di situ terjadi banyak kemelesetan. Tapi karena berkat belas kasihan Tuhan, Tuhan memperbarui cara hidup, cara kita berpikir. Ya, akhirnya kita mulai sadar, kita salah ini. Maka mulailah segala sesuatu dengan melakukan kehendak Allah dari hal-hal sederhana dan dari hal-hal kecil. Seperti dari ketepatan kita berbicara, ngomong itu hati-hati saudaraku. Ketepatan kita bertindak, hati-hati bertindak. Ketepatan berpikir, ketepatan berperilaku, itu hati-hati. Ya, dari hal itu jangan muluk-muluk. Disitulah terbangun kesucian. Kesucian dari berbicara. Ketika kau sedang sedih, kau mulutmu tetap suci. Ketika kau sedang happy, mulutmu suci. Ketika kau sedang jengkel, marah pun suci. Amin, saudaraku. Itulah yang seharusnya kita hold dalam hari hidup kita. Maka saya selalu katakan kan, ketika hidupmu ditekan orang, kau direndahkan orang, kau diinjak orang, kau dikesetin orang, disitulah imanmu teruji. Apa yang kau lakukan? Kau tetap santun dengan mulutmu, kau tetap jaga hatimu, kau tetap murni pikiranmu, kau tetap murni mulutmu. Ya, karena banyak orang yang ketika dia marah, ketika dia sedang jengkel, ketika sedang dia kurang baik apapun, mulutnya salah, hatinya salah, pikirannya salah. Itulah di situ yang tidak terbangun kesucian. Maka pada pagi hari ini, saudaraku,
Kesucian itu harus kita bangun dengan natural dan praktis. Dari hari-hari hidup, dari polemik hidup, dari situlah kesempurnaan tergambar di dalam hidup kita. Gampang kalau seperti saya pendeta, kalau saya hanya di hari Minggu, gampang sekali. Di mimbar saya bisa set up hanya 1,5 jam, 2 jam, bisa. Jemaat bisa menganggap saya, sangat suci, sangat baik. Tapi real hari-hari hidup, kan saya dan Tuhan yang tahu. Dan orang-orang di sekitar saya yang tahu. Disitulah pertempuran sesungguhnya. Amin, saudaraku. Disitulah kau memilih hidup suci atau tidak. Yang tidak dilihat orang banyak. Tetapi kau berjuang hidup suci atau tidak. Maka kita akan mulai diarahkan Tuhan. Minta tuntunan Roh Kudus. Aku mau menjalani hari hidup pagi ini Tuhan. Doa saya begitu setiap pagi. Tuntun aku. Supaya proyek-proyekmu bisa ku selesaikan dalam hidupku. Jadi saudaraku, kita akan dipercayai menerima pekerjaan Tuhan. Kalau kita sudah benar-benar setiap hari hidup di dalam kekudusan. Ada pencobaan, ada godaan. Lawan dengan kekudusan hidup. Kekudusanmu tidak boleh kalau bahasa Jawanya itu bopeng. Kalau bahasa Indonesia nggak boleh rusak gitu loh. Dan itu harus dibuktikan dengan langkah hidup kita setiap hari. Dijahatin orang, kau tetap baik dengan mulutmu. Kau tetap baik dengan hatimu. Sampai kita menemukan proyek yang Allah percayakan kepada kita. Percayalah saudaraku, dipercaya menerima pekerjaan Tuhan itu dipercaya tanggung jawab yang besar. Dan itu berat sekali. Sungguh teramat sangat berat. Kalau kau mau garap serius itu berat. Tapi kalau kau mau garap sembarangan tidak berat. Nah itu pilihan di tangan kita sih. Kalau saya model seorang hamba Tuhan yang mau serius. Kalau aku gak mau serius mending gak usah sekalian. Lah maka dari itu kita akan melihat bahwa penggarapan Tuhan itu begini loh. Kamu tak garap dulu nak. Oke, kamu terima nih pekerjaanku. Oke, kamu sudah mulai mengerti kan? Oke, kamu terima. Ya, aku terima. Tapi kau ku garap dulu. Wah, itu yang berat, saudaraku. Kita digarap dulu sampai kita menjadi alat yang Tuhan katakan, oke, ini bisa optimal nih. Baru kau bisa optimal menggarami orang lain. Wah, itu sakit, saudaraku. Tapi memang begitulah cara kerja Tuhan. Karena memang ada proyek kerajaan surga yang lebih besar dari berbagai proyek yang bisa dimiliki oleh orang. Dan itu bagian kita menyelesaikan setiap proyek Tuhan. Karena banyak proyek Allah, namun itu hanya dipercayakan kepada orang-orang yang bisa dipercayai. Tuh, kalau hari ini kita dipilih, bangga dong saudaraku. Bersyukur dong. Lah, sekarang pertanyaannya begini. Bukan bangganya dulu. Apakah Anda sudah menemukan proyek Allah bagi dirimu secara pribadi? Nah itu tanyakan. Apakah aku sudah mengusahakan untuk menyelesaikan sesuai dengan waktu dan cara Tuhan apa enggak? Nah itu tanyakan. Sehingga pada waktu Anda meninggal dunia, Anda sudah menyelesaikan proyek itu. Jujur ya saudaraku, ini harus kau pertanyakan dengan gentar. Kau harus pertanyakan, jangan-jangan apa yang dipercayakan kepadaku belum ku selesaikan. Itu harus dicek. Yohanes 9 ayat 4 berkata, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Saudaraku, selagi hari masih siang, selagi masih ada kesempatan, temukan dan selesaikan apa yang menjadi proyek Tuhan yang dititipkan dalam hidupmu. Amin saudaraku. Ya, kita berjuang bareng ya saudaraku ya. Ya, terutama Jemaat Rehoboth Semarang, GSKI Rehoboth Semarang, ayo kita berjuang bareng. Ya, kita bersama-sama kita mau temukan proyek Tuhan dalam setiap diri kita, dalam gereja lokal kita, semuanya kita garap untuk kemuliaan Tuhan saja. Selamat pagi, selamat beraktivitas ya. Tuhan memberkati.